dosen pengembangan pembelajaran TIK untuk AUD, dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pengertian TIK dan sistem operasi komputer. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan pengertian dari sistem operasi komputer. Pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menurut Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2012 merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan data, manipulasi data, pengolahan data, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai sisi dari suatu sistem informasi yang terdiri atas yang pertama, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, serta peralatan lain terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Sadima dan kawan-kawan pada tahun 2012, secara umum media berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas atau dalam bentuk kata-kata lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif pada anak didik. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya poin D, yaitu sejarah sistem operasi. 1. Generasi ke-0 pada tahun 1940, yaitu komponen utama tabung hampa udara. Sistem komputer belum menggunakan sistem operasi, dan sistem operasi komputer dilakukan secara manual melalui blackboard dan hanya bisa digunakan untuk menghitung. Yang kedua yaitu generasi pertama pada tahun 1950, yaitu komponen utama transistor. Sistem operasi berfungsi terutama sebagai pengatur pergantian antar job agar waktu instalasi job berikutnya lebih efisien. Dalam masa ini muncul konsep batch system, yaitu semua job sejenis dikumpulkan jadi satu, dan input pemakai punch card. Yang ketiga yaitu generasi kedua pada tahun 1960, yaitu komponen utama IC. Berkembang konsep-konsep multiprogramming. Satu prosesor menunjukkan banyak program yang ada di memori utama. Selanjutnya multiprocessing. Satu job dikerjakan oleh banyak prosesor, berguna untuk meningkatkan utilitas. Selanjutnya spooling simultaneous. Peripheral operation online bertindak sebagai buffer atau penyangga saja dan mampu menerima pesanan meskipun belum akan dikerjakan. Selanjutnya, device independence. Masing-masing komponen memiliki sifat yang saling berbeda. Misal, tiap-tiap printer memiliki driver. Selanjutnya, time sharing atau multitasking. Sistem bagi waktu yang diberikan oleh CPU terhadap berbagai job yang sedang dijalankan. Dan real-time system berguna sebagai kontrol bagi mesin-mesin. Baik, yang selanjutnya adalah E,
Tujuan dan fungsi sistem operasi. Tujuan sistem operasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kenyamanan dan yang kedua ada efisien. Kenyamanan adalah suatu sistem operasi yang membuat komputer lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, efisien adalah suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer dapat digunakan dengan cara yang lebih efisien. Yang selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah manajemen proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Proses adalah program yang sedang dijalankan. Yang kedua ada manajemen sumber daya berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan oleh komputer. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini adalah komponen perangkat keras dalam komputer seperti CPU, memori utama, dan peranti masukan atau keluaran. Yang ketiga ada manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan atau keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam peranti, penyimpanan sekunder maupun memori utama. Yang terakhir ada G, macam-macam sistem operasi. Sistem operasi yang pertama ada keluarga Microsoft Windows yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment versi 1X sampai 3X, Windows 9X, Windows 95, 98, dan Windows ME. Windows NT 3X, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orange yang dirilis pada tahun 2014. Yang kedua ada keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SGO, Unix, keluarga BSD, GNU atau Linux, Mac OS atau X berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan GNU atau Hard. Yang ketiga ada Mac OS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang bisa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 atau Tiger. Awal tahun 2007 direncanakan peluncuran versi 10.5 Leopard. Yang keempat ada komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, HP atau UX, dan lain-lain.